Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Japa. Kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial gimana sih caranya membuat carousel Instagram dengan ukuran yang terbaru di Photoshop. Nah, jadi semenjak update dari tahun lalu, Photoshop itu ukurannya sudah nggak 1:1 lagi ya per postingan, tapi 4:5. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi di sini saya menggunakan Photoshop yang tahun 2021 ya. Nah, langkah pertama itu kita klik bagian sini di Create New. Kita pergi ke bagian ukuran di sini ya. Menggunakan width ini yang lebarnya 3110 dan height atau tingginya 1350 dengan resolusi bebas. Kalau saya di sini merekomendasikan 300. Kenapa? Biar lebih bagus ya. Oke, ininya pixel, RGB, white, dan lain-lain. Oke, langsung create. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memotong atau membagi kanvas ini untuk 3 postingan gitu. Jadi pertama teman-teman klik di sini yang namanya slice tool atau shortcutnya tekan C. Dan pilih yang slice tool yang biasa ya, yang cuma slice tool aja. Klik kiri, kemudian diarahkan ke kanvas, lalu klik kanan. Nah, di sini tuh kita langsung pilih ke bagian ini nih, divide slice. Klik kiri. Nah, di bagian sini itu kita pergi ke yang bagian divide vertically. Ini kita tekan 3 ya, karena panjang Instagram itu kesampingnya kan hanya 3 postingan, jadi kita pilih 3 lalu tekan OK. Nah, jadi setiap kolom ini merupakan satu postingan. Jadi ini yang paling postingan sebelah kanan, ini postingan yang tengah, ini postingan kiri. Nah, jadi untuk misalnya nih teman-teman mau desain, untuk mempermudahnya kalian bisa buat ini rectangle atau shortcutnya U, kemudian klik kiri sekali. Nah, di sini langsung buat saja. Nah, oke, jadi untuk mempermudah teman-teman, ini tuh satu kotak itu satu postingan ya. Jadi bisa dibuat aja kotak dari ujung sini kemari sampai dia mentok, sampai kalau sudah geser lagi nih, kayak ada ketahan gitu ya, baru lepas. Nah, jadi ini tuh bisa buat patokan teman-teman lah kalau misalkan mau desain. Jadi ini postingan ketiga, ini postingan kedua, ini postingan pertama. Tinggal di copy aja, bisa di Ctrl C dan Ctrl V, bisa digeser supaya teman-teman muda juga bisa mengganti warnanya biar tahu gitu. Ini hanya sekedar tips ya. Oke, nah misalnya nih anggaplah sudah selesai ya, saya sudah memiliki desainnya. Sebentar. Nah, ini dia desainnya. Terus gimana nih ketika udah selesai nih? Kan kalau misalkan teman-teman mau ekspor atau mungkin mau di save, itu biasanya ya tekan export as atau yang save as gitu ya. Tapi di sini kita pilihnya yang ini, save for web, atau shortcutnya Alt Shift Ctrl S. Nah, gitu ya. Kita klik ini sekali, nanti tampilannya bakalan begini. Nah, ini dia tampilannya. Jadi dia dapat terbagi 3 postingan ya. Jadi tinggal diekspor saja, ditekan save sini, dan ini kita bisa pilih formatnya, apakah JPG, PNG atau GIF. Di sini saya menggunakan PNG saja. Lalu kita tekan save. Nah, kemudian dia bakal mengarahkan untuk disimpan. Ini bisa dikasih namanya ya. Oke. Jadi dia itu bakal ngerinim sendiri kayak postingan-postingan yang lainnya. Maksudnya ini desain-desain yang lainnya. Jadi ada 1, 2, 3 begitu. Nah, dan dia bakalan muncul dalam format image begini ya. Kita klik saja dan dia ini bakal muncul seperti ini.
contoh desain 01, 02, 03 dan sudah terbagi 3 bagian ya. Nah, untuk penguploadannya kita tinggal upload seperti biasa saja. Jadi kita buka Instagram, lalu kita select from computer, kita pilih file yang tempat kita tadi menyimpan. Jadi untuk penguploadan juga teman-teman bisa mulai mengupload dari yang angkanya 03 dulu, karena ini yang berada di kanan ya. Jadi kalau kita postingan sebelumnya kan pasti berada di sebelah kanan dan yang terbaru sebelah kiri. Jadi ya mulai posting dari 03, 02, 01. Tekan open, lalu kita ke arah sini untuk select crop, kita pilih yang original, lalu kita tekan next dan tinggal tunggu saja. Oke, kita skip sampai desainnya terupload semua. Nah, oke teman-teman, ini jadi sudah selesai ya. Bisa dilihat ini dia nyambung begini. Nah, untuk yang L ini kenapa dia ketutupan? Karena dia adanya di bagian pemisah di sini ya teman-teman. Sama ini juga enak karena terlalu mepet, jadi dia terpotong seperti ini kelihatannya. Nah, terus untuk contoh lain nih, mungkin teman-teman pengennya buatnya yang ke atas nyambungnya ada satu lagi nih, jadi ada 6 kotak ya. Bisa dengan contoh yang sama, kita klik new. Nah, kemudian di bagian ininya pengaturan ukuran kanvasnya itu bisa dipilih ini ya, ininya kita kalikan 2. Kenapa kalikan 2? Karena dia ada 2 postingan ya, yang di atas 1, yang di bawah 1. Jadi 1350 dikali 2 itu ada di 2700. Kalau kita create, nah sama seperti tadi, kita langsung ke bagian slice tool atau shortcutnya C, kita klik kanan, kita pilih yang slice tool ini, lalu kita arahkan ke kanvas, kita klik kanan, pilih yang divide slice. Nah, di sini kita pilih yang divide horizontal into ya, karena kan tadi yang ini sudah 3, karena postingan Instagram itu hanya mensupport 3 ke samping ya. Ini untuk yang ke atas kita pilih 2 sehingga dia terbagi seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, jika teman-teman ingin mudah untuk membedakan postingan satu dan yang lain, teman-teman bisa membuat sebuah rectangle dengan shortcut U, lalu kemudian dibentuk seperti ini ya di setiap kotaknya. Nah, langsung saja, karena saya sudah memiliki desainnya, jadi kita akan memperlihatkan bagaimana hasil dari desain ini ketika diekspor dan diupload. Nah teman-teman, ini udah selesai ya diupload. Jadi beginilah hasilnya ketika sudah diupload dengan ketinggian 2 tadi ya. Total ada 6 kotak yang ukurannya tadi 3110 ke samping dan ke atasnya 2700. Hasilnya seperti ini. Ini kelihatan nyambung ya. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorialnya. Jangan lupa like jika suka dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih dan sayonara.